Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Rani Gracia. Saya dari kelas AB4F, Prodi Administrasi Bisnis. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu dosen serta teman-teman sekalian yang telah memberikan saya waktu dan kesempatan untuk menyampaikan hasil presentasi saya. Adapun tema presentasi saya adalah minat baca mahasiswa. Sebelum saya sampai ke topik, saya ingin bertanya kepada teman-teman sekalian. Sudah berapa judulkah yang kalian baca dalam satu bulan ini? 1, 2, atau tidak sama sekali? Karena seperti yang kita ketahui, banyak di kalangan mahasiswa zaman now kurang berminat dalam hal membaca. Mereka hanya datang, duduk, diam, dan pulang saja. Mereka belum merasakan bagaimana menjadi mahasiswa sesungguhnya. Dari 100% mahasiswa, hanya 30% yang membaca. Dan itu pun dikarenakan karena tuntutan tugas mata kuliah dari dosen saja. Banyak dari kalangan mahasiswa lebih memilih bermain di luar daripada membaca di perpustakaan. Dari hasil pengamatan saya, mahasiswa sebelum masuk kuliah lebih banyak memegang handphone daripada membaca buku. Seharusnya sebagai mahasiswa memiliki aktivitas yang intens dalam membaca buku, menulis, berorganisasi, dan menjadi insan akademis yang gemar belajar selama menuntut ilmu di perguruan tinggi. Namun, tidak semua mahasiswa melakukan hal tersebut. Mereka lebih senang melakukan hal seperti nongkrong, nongki, konvoy, dan lain sebagainya. Perkembangan informasi juga mengakibatkan mahasiswa lebih banyak mencari informasi dari internet dibandingkan dengan buku. Rendahnya minat mahasiswa dapat dilihat dari jumlah kunjungan di perpustakaan yang biasanya ramai pada saat dosen mata kuliah memberikan tugas pada mahasiswa untuk ke perpustakaan atau saat sedang skripsi atau tugas akhir. Membaca bagi mahasiswa bukan lagi merupakan satu kebutuhan primer. Penyebab rendahnya minat baca mahasiswa dapat juga terpengaruh dari orang tua atau keluarga. Keluarga dengan pendidikan yang rendah serta dengan budaya membaca yang rendah juga tentunya dapat menyebabkan anak-anak mereka tidak memiliki budaya baca. Untuk itu, orang tua juga memiliki peranan dalam menumbuhkan minat baca pada mahasiswa atau anak-anak. Membaca memiliki beberapa manfaat, diantaranya yang pertama sebagai latihan otak dan pikiran. Membaca dapat membantu menjaga agar otak selalu menjalankan fungsinya secara sempurna. Saat membaca, otak dituntut untuk berpikir lebih sehingga dapat membuat orang semakin cerdas. Namun, untuk latihan otak ini, membaca harus dilakukan secara rutin. Kedua, meringankan stres. Stres adalah faktor risiko dari berbagai penyakit berbahaya. Keindahan bahasa dalam tulisan dapat memiliki kemampuan untuk menenangkan dan mengurangi stres, terutama membaca buku fiksi sebelum tidur. Cara ini dianggap tepat untuk mengatasi stres. Ketiga, menjauhkan risiko penyakit Alzheimer. Membaca buku benar-benar dapat langsung meningkatkan daya ingat otak. Pada saat membaca buku, otak akan dirangsang dan stimulisasi atau rangsangan secara teratur dapat membantu mencegah gangguan pada otak termasuk penyakit Alzheimer. Latihan otak dengan membaca buku ataupun majalah dapat menunda atau mencegah kehilangan memori. Menurut para peneliti, kegiatan ini dapat merangsang sel-sel otak dapat terhubung dan tumbuh. Dan yang keempat, mengembangkan pola tidur yang sehat. Apabila mahasiswa sudah terbiasa membaca buku sebelum tidur, maka itu alarm bagi tubuh dan mengirimkan sinyal bagi mahasiswa bahwa sudah waktunya untuk tidur. Ini akan membantu para mahasiswa untuk mendapatkan tidur nyenyak dan bangun segar di pagi hari. Dan yang terakhir, meningkatkan konsentrasi. Orang yang suka membaca buku akan memiliki otak yang lebih berkonsentrasi dan fokus. Karena fokus ini, pembaca akan memiliki kemampuan untuk memiliki perhatian penuh dan praktis dalam kehidupannya. Membaca buku dapat mengembangkan keterampilan objektivitas dan pengambilan keputusan. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara membangkitkan minat baca. Yang pertama itu, sebelum membaca buku, perlu berdoa dulu. Ini sangat penting bagi mahasiswa, karena segala sesuatu yang ingin kita lakukan harus dimulai dengan doa. Pertama, cintailah setiap buku. Jadikan buku sebagai teman setia dalam hidup kita, dan tidak bisa diabaikan begitu saja. Yang kedua, membaca tidak harus membaca buku pelajaran. Mulailah membaca dengan bacaan yang ringan seperti artikel blog, buku
fiksi, majalah, ataupun koran. Yang ketiga, membaca buku harus memahaminya. Artinya, membaca tidak perlu banyak halaman, yang lebih penting itu bisa dipahami apa yang dibaca. Membaca itu bukan dihitung banyak halamannya, tapi seberapa jauh kita memahaminya. Yang ketiga, menulis resume dari setiap apa yang kita baca. Ini sangat penting untuk dilakukan karena setelah selesai membaca, ketika tidak ada catatan resume, maka kita akan menjadi lupa apa yang telah kita baca. Kelima, carilah tempat yang nyaman. Ini dapat menjadi hak masalah dalam hal membaca. Jika berada di kampus, maka carilah tempat yang dianggap itu jauh dari tempat tongkrongan. Dan jika berada di rumah, maka alangkah baiknya kita melihat waktu yang tepat dan tidak ada gangguan sama sekali, karena ini akan dapat mengganggu fokus kita dalam membaca. Dan yang keenam, akhiri dengan doa. Diawali dengan doa, maka ditutup pula dengan doa. Mudah-mudahan apa yang telah kita baca dapat bermanfaat bagi kita sebagai mahasiswa sendiri. Selanjutnya, pada saat mahasiswa hanya membaca tanpa menulis, maka ini belum lengkap, karena membaca dan menulis ibaratnya sekeping mata uang logam yang sulit dipisahkan. Membaca dan menulis sangatlah penting, karena dengan membaca, mahasiswa akan menambah wawasan ilmu pengetahuan. Dengan banyak membaca akan memudahkan untuk menulis, karena dengan menulis, orang-orang di sekitar kita akan mengetahui siapa diri kita sebenarnya. Membacalah agar Anda mengenal dunia, menulislah agar dunia mengenal Anda. Jadi, sebagai mahasiswa, ayolah mulai membaca. Buktikan bahwa kita mahasiswa zaman now yang tidak malas lagi membaca. Jadikan membaca menjadi salah satu daftar hobi baik kita. Jadi nanti akan terbiasa dan akan menjadi salah satu kebutuhan baik kita. Tidak ada istilah terlambat untuk membaca. Jadi mari kita kembangkan budaya membaca agar kita lebih gigih dan lebih menyukai membaca, sehingga kita dapat memperoleh pengetahuan yang maksimal. Jadi jangan pernah ada rasa malas lagi dalam diri kita sebagai mahasiswa dalam hal membaca. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Audio Jungle.